Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Kanda Viva Yoga Mauladi MSI beserta seluruh jajaran dari Kementerian Transmigrasi yang hari ini hadir. Yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati keluarga besar klub alumni HMI Kahmi MB Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati keluarga besar adik-adik Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kendari. Yang saya hormati keluarga besar transmigrasi yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Tadi Pak Wamen yang nari kuda lumpingnya itu dari desa Cialam. Cialam itu masuk Konawe Selatan. Cialam itu kepanjangan dari bisa Ciamis Lamongan, bisa Cilacap Lamongan. Iya, karena penduduknya di situ tuh Ciamis, Cilacap. Pak Wamen ini dari Lamongan, Bapak Ibu. Jadi yang dari Lamongan bisa temu kangen. Izinkan saya membacakan surat keputusan DPP Patri berkaitan dengan kepengurusan DPD Patri Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat keputusan nomor 017/SK/A/DPP Patri /5/2025 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan rahmat dan karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa, menimbang bahwa musyawarah daerah DPD Patri Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2025 telah terbentuk kepengurusan pengurus DPD Patri Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025-2030. B. Bahwa kepengurusan hasil musyawarah daerah tersebut dapat menjalankan amanah organisasi, maka perlu segera diterbitkan surat keputusan sebagai landasan pelaksanaan tugasnya. Mengingat 1. ADART Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, 2. Pedoman Organisasi Patri, 3. Hasil musyawarah daerah, 4. Hasil rapat formatur dan mide formatur. Menetapkan 1. Mengukuhkan susunan kepengurusan DPD Patri Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025-2030 hasil musyawarah daerah DPD Patri Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Memberikan wewenang, kewajiban dan hak kepada DPD Patri Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025-2030 untuk A. Menjalankan dan mengoptimalkan program organisasi hingga selesai periode kepengurusan. B. Melaksanakan hasil musda Patri Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 dan mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial dan budaya bagi anggota Patri dan masyarakat sekitarnya. C. Menjalankan dan melaksanakan hasil musyawarah daerah DPD Patri Provinsi Sulawesi Tenggara serta melaksanakan sinergi lintas sektor dalam rangka mendukung dan menyukseskan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara. D. Senantiasa menjaga harkat, derajat dan martabat organisasi Patri agar Patri dapat menjadi mitra kerja lintas agama, suku dan budaya secara amanah, profesional dan santun. E. Melaporkan perkembangan organisasi setiap 6 bulan sekali kepada DPP Patri serta melaksanakan musda berikutnya paling lambat 2 bulan sebelum habis masa kepengurusan. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya periode kepengurusan dan akan diadakan peninjauan kembali jika terdapat kekurangan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta, Dewan Pengurus Pusat Bambang Sulistyo SEMM, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Imam Hadi. Daftar susunan DPD Patri Provinsi Sulawesi Tenggara. Dewan Pembina Gubernur Sulawesi Tenggara beserta anggota. Dewan Pengawas Ketua Profesor Dr. Jamili MSI, Wakil Ketua Dr. Haji Wayan Wiyatna SHSEMM, Sekretaris Agus Tranhadi SE. Anggota Krab Budi Wahono Tiningrat beserta jajaran.
Dewan Pakar, Ketua Profesor Dr. Insinyur Hajah Wike Widianti, Wakil Ketua Profesor Dr. Haji Pairin MA, dan anggota. Dewan Pengurus yang saya sebutkan syarat untuk maju ke depan. Ketua Umum Mas Tri Susilo SPD MP, Wakil Ketua Umum Insinyur Ansikul Ma'arif SPMM, Ketua 1 Ujang Sudirman, langsung maju ke depan, Bapak. Ketua 2 Bambang Jaladri, SPD MSI. Sekretaris Umum Rustam Sulaiman SE. Wakil Sekretaris Rudano SH. Sekretaris 2 Mandaliana Susanti SPD. Wakil Bendahara Umum Amir Syahid. Wakil Bendahara Wawan Sutiawan ST. Bendahara 1 Haji Marsono, Bendahara 2 Partini, Bendahara 3 Hari Masdar. Departemen Hubungan Antar Lembaga, Ketua Sopyan Hadi SAG, Wakil Ketua Marti Harjono SIP. Anggota Sony Setiawan SIP, Erwin Mangidi SPD MM, Gusti Ngurah Suryana. Departemen Usaha dan Ekonomi, Ketua Arnold Pramudikta Arifin, Wakil Ketua Dewa Putu Bawa Wiyarsa SPD MP beserta anggota. Departemen Anggota dan Organisasi, Ketua Siswanto SPD, Wakil Ketua Yuyun Tri Yuniwati beserta anggota. Tamsil Agus Atambik Made Karyan. Departemen Keagamaan, Seni dan Budaya, Ketua Tuhirsan AG, Wakil Ketua Sugianto SPD MPD beserta seluruh anggota. Departemen Litbang, Dr. Anwar Obaid SAG MG, Wakil Ketua Sudaryono beserta anggota. Departemen Pemuda dan Olahraga, I Putu Swantika STP, Wakil Ketua Sulaiman Esos beserta anggota. Departemen Sosial dan Kemasyarakatan, Ketua Wawan Suhendra SPD, Wakil Ketua Edi Wardoyo SPD beserta anggota. Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM, Ketua Tri Haryono SH, Wakil Ketua Imam Firmanto SPD GR beserta anggota. Departemen Hukum dan HAM, Ketua Muhammad Toha SH, Wakil Ketua Haji Mesaji SH. Sudah naik semua? Yang saya hormati Bapak Ketua Umum untuk bisa membacakan. Bapak Ketua Umum, saya minta untuk membacakan. Ya, nanti saya akan bacakan Prasetya Patri, diikuti. Prasetya Patri. Kami, anggota Dewan Pengurus Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadi pembela tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bersedia melaksanakan amanah dan tanggung jawab sebagai Dewan Pengurus Patri berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Patri. Saya ulangi. 2. Bersedia melaksanakan amanah dan tanggung jawab sebagai Dewan Pengurus Patri berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Patri. 3.
senantiasa menjadi teladan, menjaga kehormatan dan mendukung kemajuan demi kesejahteraan masyarakat. 4. Menjalankan visi dan misi nilai dasar serta senantiasa mengamalkan kode etik Patri sebagai landasan menuju organisasi yang bermartabat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridhoinya. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemasangan tim dan penyerahan pataka secara simbolis dari Ketua Umum DPD Patri ke Ketua Umum DPD Patri Sultra. Saya serahkan kepengurusan DPD Patri Sultra kepada Bapak sebagai Ketua Umum DPD Patri Sultra terpilih supaya dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Bismillah, saya terima amanah sebagai Ketua Umum DPD Patri Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025-2030 dan akan kami kibarkan panji-panji Patri di seluruh pelosok negeri Sulawesi Tenggara. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengukuhan pengurus DPD Patri Sultra. Dengan ini kami undang Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia bersama Bapak Kadis Naker Trans Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan hormat dipersilahkan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kamera 1, 2, lagi 1, 2, 3, salam transfer dulu, 1, 2, 3. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia bersama Bapak Kepala Dinas Naker Trans Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kembali ke tempat.
Begitupun dengan pengurus DPD Patri Sultra dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum DPD Patri kepada Bapak Masri Susilo SPDMP dengan hormat kami persilahkan. Kita tunggu azan selesai baru kita lanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia beserta jajaran, Kakanda Viva Yoga Mauladi. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah guru saya, senior saya dan motivator saya sampai saya bisa berdiri di sini. Terima kasih Kakanda Viva Yoga bisa berkenan hadir untuk menghadiri pelantikan Patri Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati dan kami banggakan kakanda saya Dr. Haji Abdurrahman Saleh SH MSI sebagai Dewan Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Beliau juga ini adalah motivator terbaik yang selalu memberikan dan memarahi saya kalau saya salah. Tepuk tangan untuk Kakanda Abdurrahman Saleh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang dalam ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Nakertran Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati jajaran Forkompimda yang hadir pada kesempatan hari ini, dari Bapak Kapolda Sultra yang mewakili dari dan Lanal Korem 143 Luleo, Kabinda Sultra, Kepala Pengadilan Tinggi dan seluruh jajaran yang kami hormati, Ketua DPP, Ketua Umum DPP dan Sekjen Patri dan seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur semuanya.
puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Ta'ala atas sekali rahmat hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan. Semoga amanah yang diberikan kepada kami semua bisa kami jalankan. Insya Allah kami akan terus bergerak dalam rangka untuk mematri hati sanubari dari warga masyarakat Sulawesi Tenggara. Karena patri bukan didirikan untuk anak transmigran saja, tetapi bagaimana merekatkan, menautkan, menyatukan seluruh warga masyarakat di mana anak transmigran itu datang. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana kita datang, harus kita tahu di mana adat yang harus kita pegang. Sehingga kami sadar betul bahwa patri datang, transmigran datang itu untuk membangun dan mensinergikan semua potensi-potensi yang ada di daerah. Insya Allah dengan semangat dan kerja keras bersama, kami bersama-sama kawan-kawan telah mendeklar satu program unggulan yang namanya Gram Gastara, Gerakan Kampung Unggas Sulawesi Tenggara Raya. Gerakan ini kenapa kita lakukan? Karena secara faktual warga masyarakat itu pasti mempunyai unggas, tetapi bagaimana unggas itu dikelola secara profesional itu yang belum pernah dilakukan. Patri melihat itu penting sehingga kami masuk ke dalamnya untuk mengelola secara profesional. Mohon Pak Wamen, mohon Pak Dewan Penasihat Menteri Desa support kami, dukung kami, dan Pak Gubernur, semoga kita benar-benar bersinergi bahwa patri sebenarnya punya potensi sangat besar. Sehingga ketika dikelola dengan baik, insya Allah kita akan maju ke depan, tegak lurus, semangat, dan kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, mohon kawan-kawan semuanya dan seluruh jajaran, mari kita bersatu padu, menautkan hati kita untuk terus bergerak demi masa depan anak cucu kita di mana kita berada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, mohon saya titip Pak Gubernur, Pak Wamen, bahwa ada beberapa persoalan transmigran yang mesti segera untuk diselesaikan. Yang pertama masalah tenurial, masalah pertanahan, tumpang tindih tanah transmigran dengan perusahaan, tumpang tindih tanah transmigran dengan hutan. Kemudian banyak sekali tanah-tanah transmigran yang saat ini belum bersertifikat. Mohon itu menjadi atensi. Kami siap untuk memberikan informasi secara lebih detail dan kita dudukkan bersama bagaimana warga trans ini bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih, mohon maaf atas sesuatu yang kurang berkenan pada saat pelaksanaan kegiatan ini karena waktunya molor. Saya yakin karena kami punya semangat, maka semua masih utuh sampai di belakang untuk menunggu Pak Wamen. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Patri! Hidup Patri! Hidup Patri! Terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ketua Umum DPD Patri Sulawesi Tenggara. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum DPP Patri kepada Bapak Bambang Sulistyo SEMM dengan hormat kami persilahkan. Menggelegar semangatnya luar biasa Ketua DPD Patri Sulawesi Tenggara. Wah, sepertinya dipegang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Viva Yoga Mauladi. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya, seluruh rombongan dari Kementerian Transmigrasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, segenap tamu undangan yang juga sangat kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, walaupun di petang hari yang mungkin sudah capek Bapak Ibu sekalian, kita tetap diberikan kekuatan, masih bisa bersama di sini dengan penuh semangat. Tadi disampaikan Pak Ketua DPD Patri Sultra, sampai belakang tetap semangat menunggu arahan dari Pak Wamen. Dari DPP ini sudah dipotong kompas semua oleh Ketua DPD Patri Sultra, luar biasa. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu bisa banyak disampaikan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan isu-isu yang berkembang di luar berkaitan dengan penolakan program transmigrasi, terutama di Kalbar ramai sekali, dan banyak ya di Papua juga, di banyak tempat begitu. Nah, ini tentu perlu peran kita bersama, ya Patri sebagai pelaku sejarah, dan kemudian ini ada Kementerian Transmigrasi yang kembali berdiri. Saya yakin mampu membuat satu program-program untuk meminimalisir hal-hal yang terjadi, isu-isu yang terjadi di luar. Kalau kita kembali, kita sebagai transmigran, kita harus paham apakah transmigrasi mengambil hak masyarakat adat. Nah, itu yang berkembang di luar sana begitulah. Kemudian ada lagi isu, apakah program transmigrasi itu ada diselipkan Islamisasi di daerah-daerah yang non-Muslim? Kemudian apakah transmigrasi itu yang berkembang misalnya di Papua itu, di banyak juga di Kalteng, di mana-mana. Apakah transmigran ini mengambil hak-hak masyarakat lokal mengenai kesempatan bekerja? Nah, itu Patri sebagai pelaku, kita harus mampu menjelaskan di mana posisi kita. Nah, itu sementara ini yang mungkin banyak belum dipahami. Tadi di luar sana, waktu Pak Wamen datang disambut oleh tarian kuda lumping, kemudian itu ada gamelan. Itu teknologi tinggi kita. Di saat bangsa-bangsa lain hanya perlu senar ya kayak beduk kayak gitu, apa sih? Dulu orang-orang Jawa dan dipakai di Bali, di Lombok, di Nusa Tenggara, di Madura, berkembang gamelan. Itu teknik metalurgi yang luar biasa pada waktu itu. Tertulis di Borobudur, dan itu berapa ratus tahun sebelumnya sudah ada. Itu dimulai dari tanah Jawa. Jadi sebenarnya Patri, ya itu kan transmigran itu banyak, Bali, Madura, Lombok ya, kemudian Jawa, Sunda. Itu mempunyai satu nenek moyang sebenarnya yang luar biasa, mempunyai teknologi tinggi, kehebatan bangun candi dan sebagainya. Lalu sekarang apa yang terjadi? Orang Jawa sedang di downgrade, orang-orang transmigran sedang di downgrade. Ini yang harus kita sama-sama kita memberikan ya pemahaman kepada seluruh masyarakat supaya hal itu tidak terjadi. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah kita ditolak di mana-mana. Padahal itu karena hanya salah informasi. Itu yang harus kita selalu berikan pemahaman ke masyarakat. Supaya masyarakat ya transmigran tidak terdowngrade. Ya sekarang downgrade-nya bagaimana? Kalau transmigran sama dengan miskin. Menyadari nggak Bapak Ibu sekalian hal itu? Transmigran sama dengan miskin. Nah, ini kita harus lawan. Bukan dengan perang, tapi dengan prestasi. Ada bersatu, berkarya, berdaya, membangun kemandirian dan sebagainya itu. Itulah kekuatan kita. Karena nenek moyang kita itu orang-orang hebat yang mampu membangun Candi Borobudur, yang membuat kota metropolitan yang dulu mungkin ya Indonesia adalah negara adidaya. Lalu sekarang di downgrade jadi orang paling miskin karena transmigran sama dengan miskin. Itu yang harus kita berikan pemahaman. Lalu apakah benar
bahwa transmigran itu mengambil lahan-lahan adat? Berapa persen sih? Enggak banyak. Yang banyak apa? HGU yang tumpang tindih itu. HGU punya orang mana? Bukan masyarakat adat juga. Betul nggak? HGU punya orang mana? Ada tahu nggak di sini? HGU punya orang-orang nggak tahu orang mana. Jadi apabila ada pemahaman bahwa transmigran merebut tanah-tanah adat, nah itu bisa pelan-pelan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa itu adalah tidak benar. Lalu ada juga begini, di Jawa itu nggak punya apa-apa sehingga pergi ke merantau kemana-mana, ke transmigrasi, dibiayai negara, diberikan jaduk, diberikan lahan. Apakah benar? Tidak. Singapura itu nggak punya apa-apa, guys. Singapura itu tidak punya apa, mereka hanya punya sumber daya manusia dan itu dia bisa menguasai dunia. Utang negara kita ini terbesar dari Singapura. Negara kecil ya, mohon maaf kalau kita buang aja di sana tuh Singapura penuh oleh orang Indonesia. Mohon maaf. Itu dia mampu menjadi negara dengan memberi utang terbesar kepada kita. Jadi kalau tanah Jawa dikatakan bahwa di Jawa itu tidak ada apa-apa sehingga orang Jawa dikirim kemana-mana untuk mencari penghidupan, apakah seperti itu? Tidak. Karena Singapura itu nyatanya tidak punya apa-apa, tapi dia bisa menguasai dunia karena dengan sumber daya manusianya. Orang-orang Jawa sudah dibekali itu sejak nenek moyang. Sejak nenek moyang dulu sudah dibekali seperti itu. Orang Jawa Madura dulu diberikan Majapahit, bangsa Mongol nggak bisa masuk sini. Orang Jawa sudah diajari sejak zaman Raden Wijaya buka hutan jadi kerajaan Majapahit. Jadi wajar saja kalau orang-orang trans itu buka lahan dan itu sukses. Karena sudah dari nenek moyang sudah diajari demikian. Sehingga sekali lagi sebagai patri, sebagai wadah orang-orang transmigran yang telah berjibaku membuka antah berantah kemudian bisa menjadi kota-kota yang sekarang kita nikmati, kita lihat. Jangan berkecil hati. Tegakkan diri kalian bahwa kalian adalah pionir-pionir yang mampu membangun peradaban, bukan parasit yang merugikan daerah. Setuju? Begitulah yang bisa saya sampaikan. Spirit ini harus kita jaga supaya tidak ada misinformasi yang menyebabkan orang Jawa dan transmigran, tidak hanya orang Jawa ya, transmigran secara umum terdegradasi menjadi rakyat termiskin. Tapi bangunlah bahwa transmigran adalah pionir yang mampu membangun peradaban. Karena itu banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP Patri atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Gubernur menyampaikan permohonan maaf tidak dapat bersama-sama pada hari ini karena baru saja tiba dari Jakarta dan mungkin besok bersama-sama Pak Pamir. Kemudian kedua, sebelum saya membacakan, izin saya ingin menyampaikan bahwa dinas kami adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Jadi didahulukan transmigrasinya, Pak. Itu dimulai sejak tahun 2017 ketika Pak Abdurrahman Saleh yang jadi Ketua DPR, dan saya yakin beliau yang mengubah itu karena melihat transmigrasi begitu besar ruang untuk pengabdian beliau. Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Viva Yoga Mauladi, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Kapolda yang mewakili, Pak Rem, Pak
Kabinda atau wakili. Yang kami hormati pribadi Bapak Dr. Abdul Rahman Saleh SH MH. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Patri. Yang kami hormati para kepala dinas yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini diberi kesempatan untuk hadir dalam acara pelantikan pengurus DPD Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia Sulawesi Tenggara oleh Ketua Umum DPP Patri yang dihadiri oleh Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus DPP Patri Sulawesi Tenggara periode 2025-2030. Saya percaya bahwa Patri akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Sulawesi Tenggara yang maju, sejahtera, mandiri, dan religius. Patri memiliki visi yang menjunjung tinggi keberagaman, kembalinya gerakan transmigrasi sebagai perekat nasional lintas budaya, suku, dan agama. Ini menunjukkan bahwa Patri mengambil semboyan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya berharap dengan kepengurusan Patri yang baru ini dapat mendukung visi dan misi saya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi daerah. Dalam hal ini terkait dengan misi melakukan konektivitas dan memperkuat potensi pertanian, maritim, dan dunia usaha. Sebaran masyarakat transmigrasi di Sulawesi Tenggara, baik di daratan maupun di kepulauan, cukup berpotensi untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan, apalagi warga transmigrasi sebagai sangat terkenal dengan keuletan dan kerja kerasnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mengajak Patri untuk terus berperan aktif dalam membangun daerah, baik melalui program-program yang selaras dengan kebijakan pemerintah maupun melalui pendampingan atau partisipasi masyarakat. Dengan kerjasama dan sinergi yang kuat, saya yakin kita dapat mencapai tujuan bersama untuk Sulawesi Tenggara yang lebih baik ke depan. Ketahanan pangan menjadi sangat relevan dalam upaya kita bersama untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap pangan dan bergizi, dan itu sangat berpengaruh terhadap kecerdasan dan kemandirian anak cucu kita ke depan. Apalagi ternyata Patri Sultra punya program gerakan Kampung Unggas Sultra Raya yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Patri tadi. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Patri bagi Sulawesi Tenggara. Saya berharap pengurus baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan menunaikan bakti kepada Ibu Pertiwi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Santi Om. Kendari 3 Agustus 2025, Gubernur Sulawesi Tenggara, Maijen Purnawirawan TNI Andi Sumangaruka. Selesai. Terima
Terima kasih banyak kami ucapkan kepada sambutan dari Gubernur Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia kepada Bapak Viva Yoga Mayadi MSI. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja mewakili pemerintah provinsi. Jadi ini transmigrasi duluan. Yang saya hormati Mas Rahman Saleh, ini ngeri ini. Menteri dinasihati, ya kan? Itu jabatan yang tidak main-main. Terima kasih atas kedatangannya Forkominda, Bapak Kapolres, kemudian Bapak yang mewakili Kapolda, dan Rem, dan Lanal, dan Lanut, Kabinda, Kajati, para penasehat Patri, Mas Bambang Soga dan Imam Muhadi, dan Mas Tri yang baru dilantik dengan seluruh jajarannya. Selamat pada malam hari ini. Saya sangat senang sekali bisa hadir di sini dalam rangka pelantikan Patri. Jadi Patri itu ada karena ada program transmigrasi. Saya hadir di sini bersama dengan rombongan dari Kementerian Transmigrasi, Ibu Elis Sampeandi, Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Jadi beliau ini yang suka bagi-bagi program dan bagi-bagi duit. Ibu Ria Fajarianti, Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi. Pak Felix juga hadir tadi, nanti juga ada acara malam. Jadi kami datang ke sini di samping ada acara pelantikan Patri, juga membagikan program Kementerian Transmigrasi, yaitu berupa program dengan total 46,8 miliar. 46,8 miliar. Karena kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara ini ada 10 kabupaten. Ada 10 kabupaten. Tadi pagi kami datang di Konawe Utara, di kawasan Sailu, apa namanya? Ya. Hialu, di kawasan Hialu, dan kami juga berdialog dengan para transmigran yang ternyata pada Desember 2024 saya berangkatkan dari Surabaya. Ketemu lagi di sini. Dan saya tanya, gimana betah, pokoknya kita terus berjuang agar pendapatan bisa naik. Jadi para transmigran itu adalah pelopor pembangunan, patriot bangsa. Ada 3 amanat Bapak Presiden, kenapa berdiri lagi Kementerian Transmigrasi. Pada masa lalu, dari zaman Presiden Soekarno sampai sekarang, Kementerian atau Departemen Transmigrasi selalu berubah-ubah nomenklaturnya. Dari Departemen Transmigrasi dan Koperasi berubah
Departemen Transmigrasi, Korporasi dan Demobilisasi, berubah Departemen Transmigrasi, berubah lagi Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan, berubah lagi Departemen Transmigrasi dan Percepatan Indonesia Timur, berubah lagi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berubah lagi Departemen Desa, PDT dan Transmigrasi, dan sekarang Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri. Ada 3 amanat. 1, menjaga integrasi bangsa, bahwa perpindahan penduduk ke daerah lain yang longgar adalah dalam rangka untuk mempererat ikatan kebangsaan, karena berbeda-beda suku, berbeda-beda adat, mengalami proses asimilasi, akulturasi melalui pernikahan, sehingga sudah bukan barang yang aneh lagi apabila misalnya Mas Rahman orang Kendari menikah dengan orang Jogja, dengan orang Jakarta, dengan orang Palembang, istrinya ada berapa? 3 jadinya. Itu bukan hal yang aneh lagi gitu loh. Jadi sesuatu hal yang biasa karena itu menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dengan program transmigrasi, dulu ingat si Badan Likitan hilang karena tidak ada warga Indonesia di sana, yang secara hukum internasional itu adalah milik pemerintah Indonesia, tapi karena tidak ada masyarakat Indonesia di sana, ada masyarakat bangsa lain, sehingga diklaim, akhirnya di arbitrase internasional menjadi hilang. Nah, program transmigrasi ini juga untuk bisa melakukan pengamanan kedaulatan negara dari intervensi dan penetrasi asing. Ya. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi, program transmigrasi melalui reforma agraria yang memberikan lahan kepada warga transmigran 1 hektar atau 2 hektar dengan jaminan hidup, diharapkan ada perubahan tingkat pendapatan. Yang ketiga, berkontribusi untuk membangun kedaulatan pangan, karena dari beberapa wilayah di kawasan transmigrasi itu menjadi sentra produksi pangan, terutama sentra produksi beras. Itulah 3 amanat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan berdirinya kementerian yang baru ini. Ada perubahan paradigma, konsep visi transmigrasi yang baru. Bukan semata-mata perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi sekarang ini lebih diorientasikan pada peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau dulu bersifat sentralistis dan top down, seluruh proses dari hulu sampai hilir dikerjakan oleh Kementerian Transmigrasi, oleh pemerintah pusat. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi, bahwa kewenangan untuk menentukan transmigran itu ditentukan oleh pemerintah daerah. Pendekatannya sekarang top down dan desentralisasi. Apabila pemerintah daerah membutuhkan warga transmigrasi, maka wajib untuk menyiapkan lahan, areal cadangan lahan untuk warga transmigran. Kami dari Kementerian Transmigrasi, dari pemerintah pusat, berfungsi untuk fasilitator dan komunikator. Untuk transmigrasi reguler, dari daerah mana? Kira-kira nanti warga transnya itu profesinya apa? Apakah sebagai petani, sebagai penambang, sebagai nelayan, sebagai perkebunan, atau apa? Jadi tugas dari Kementerian Transmigrasi itu mengomunikasikan antara kebutuhan pemerintah daerah yang membutuhkan transmigrasi dengan daerah yang ingin untuk ada sebagian warganya yang ikut sebagai calon transmigran. Jadi sekarang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sepanjang pemerintah daerah tidak membuka
untuk program transmigrasi, juga tidak akan ada program transmigrasi di daerah tersebut. Di Kalimantan Barat, di Kaltara, Kalimantan Utara, tahun ini tidak ada program untuk transmigrasi memindahkan orang dari luar provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi dan Kalimantan Utara. Tugas kami itu adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi dengan bantuan-bantuan dan pelatihan-pelatihan, tidak untuk memberangkatkan orang. Jadi kalau ada isu yang menyatakan pamflet-pamflet atau flyer-flyer yang menyatakan bahwa akan ada program transmigrasi di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, itu hoax. Tidak ada, karena belum ada permintaan dari pemerintah daerah untuk program transmigrasi. Tadi pagi kami datang ke Konawe Utara dan saya sangat haru dan terkejut, penuh dengan rasa syukur, disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, masyarakat setempat dan masyarakat transmigran menghibahkan tanahnya untuk 500 kepala keluarga calon warga trans di 1000 hektar are. Jadi itu inisiatif dari mereka sendiri, para warga yang di kawasan transmigrasi, karena mereka butuh orang, mereka butuh tenaga kerja, mereka butuh tetangga, mereka butuh manusia-manusia yang berjuang di daerahnya untuk mengolah tanah subur mereka. Mereka butuh orang, masih kurang. Saya tadi datang ke tempat kediaman dan memang tanahnya subur, sedang airnya mancur. Ini pakai bor? Tidak, katanya. Ditampung saja. Airnya tidak pakai bor seperti di Jawa, seperti di Jakarta. Bornya lebih dari 20 meter baru keluar, ya kan? Tidak pakai bor, ditampung saja, airnya keluar. Jadi sungguh luar biasa potensi pengembangan ekonomi di kawasan Sulawesi Tenggara dan inisiatif dari masyarakat di kawasan transmigrasi Hialu itu untuk menghibahkan tanah yang sebagian sudah SHM, sertifikat hak milik, kepada calon transmigran dengan komposisi 80% untuk transmigrasi lokal itu dari desa atau kecamatan lain di dalam Kabupaten Konawe Utara atau berasal dari kabupaten lain seprovinsi Sulawesi Tenggara, dan 20% itu berasal dari luar provinsi. Jadi program seperti ini menjadi role model untuk menyatakan bahwa tidak ada yang namanya konflik sosial, yang namanya konflik karena disparitas ekonomi. Jadi warga transmigran itu mengolah lahan dan baur di kawasan transmigrasi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Kalau di Minang lagi ceritanya gitu. Jadi dengan adanya program transmigrasi, ternyata mereka menjadi satu, bukan lagi tersekat-sekat oleh suku, agama, adat istiadat, tapi mereka berjuang bersama-sama mengolah tanah harapan untuk kesejahteraan masyarakat dan keluarga mereka. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari 10 kabupaten kawasan transmigrasi, kita telah untuk tahun anggaran 2025 ini memberikan bantuan 46,8 miliar, dan dari
program transmigrasi sejak zaman Presiden Soekarno sampai sekarang telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 provinsi. Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Selatan. Yang secara administratif di bawah kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri dan hak-haknya terpenuhi, dapat dana desa, dapat DAK, dapat DAU, tetapi dalam fungsi pembinaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi itu masih kewenangan dari Kementerian Transmigrasi. Jadi sekarang ini enak, dalam satu titik program di kawasan transmigrasi dikeroyok oleh 5 kementerian. Ya, ada Kementerian Desa masuk situ, Kementerian Pekerjaan Umum untuk danau, untuk telaga, untuk irigasi, untuk infrastruktur, Kementerian Perhubungan untuk fasilitas umum kendaraan, Kementerian ATR BPN untuk mengurus tanah-tanah, Kementerian Perumahan, dan Kementerian Pertanian. Jadi lebih efektif. Jadi kalau di kawasan transmigrasi ada masalah, segera kontak kami agar kami bisa menyelesaikan. Karena program untuk kawasan transmigrasi itu kita bukan hanya bertanggung jawab terhadap satuan-satuan pemukiman, tetapi bertanggung jawab kepada satuan pemukiman dan penduduk setempat yang berada di kawasan transmigrasi. Jadi proses untuk kebersatuan, persatuan nasional itu bisa terjaga. Kasus lahan, kita telah memiliki program Transtuntas, akan kita selesaikan kasus lahannya, karena ini berkaitan dengan apakah itu HGU, apakah itu berkaitan dengan lahan yang tumpang tindih. Ada satu keputusan dari Komisi 5 pada saat raker dengan Kementerian Transmigrasi bahwa salah satu keputusannya, jika ada kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi, ya, saya ulangi, jika ada kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepaskan lahan hutannya. Jadi itu bisa menjadi dasar hukum ketika nanti dicek tumpang tindihnya ini apakah dengan kementerian atau lembaga lain atau dengan korporasi. Diruntut surat-suratnya, saya rasa kalau itu yang akan kita lakukan, kita akan cepat untuk mempercepat proses dan solusinya. Karena warga transmigrasi itu adalah patriot bangsa, pelopor pembangunan, dan kami setelah keliling di beberapa wilayah mengetahui betapa berat perjuangan untuk membuka lahan, kemudian berjuang terus, bertarung dengan alam, kemudian ada tetangga-tetangga bersatu padu ingin membentuk desa di kawasan Konawe Utara tadi, ingin juga membentuk desa. Setelah desa terbentuk, beranak pinak membentuk kecamatan, beranak pinak membentuk kabupaten, kemudian terjadi pembagian daerah otonomi baru menjadi provinsi. Jadi itulah memang program transmigrasi, proses penyebaran dan distribusinya bukan hanya untuk penyebaran jiwa manusia, tetapi juga untuk distribusi ekonomi, sosial, budaya, dan keadilan. Patriot itu harus berperan aktif. Tadi pakai program apa? Geram Gastara. Oh, Geram Gastara. Itu. Unggasnya apa? Ayam apa bebek? Saat ini ayam. Ayam. Banyak, ya kan? Ada ayam, ada bebek, ada itik, ada burung merpati, ada burung-burung yang lain unggas soalnya, ya kan? Gitu.
Soalnya kan saya kuliah di kedokteran hewan jadi tahu gitu. Unggasnya itu apa? Ayam ya? Ayam di Sulawesi Tenggara saya cek surplus ya, surplus. Jadi Indonesia ini surplus ayam Indonesia. Jangan sampai kemudian ada importasi ayam karena perjanjian. Tidak boleh ada importasi ayam karena kita surplus. Dan Patri itu harus berkontribusi terhadap daerah di mana mereka pijak tanahnya. Mengembangkan sektor ekonomi, membantu pemerintah daerah di dalam pengembangan potensi ekonomi, dan saya rasa kalau itu yang dilakukan untuk pengembangan ekonomi, kemudian menciptakan tenaga kerja yang baru, potensi Patri untuk menjadi besar dan bisa lebih memberikan manfaat buat daerah itu akan terasakan oleh masyarakat. Patri harus solid, tidak boleh bertengkar, harus kompak, boleh beda pendapatan, tapi tidak boleh berbeda pendapatan. Boleh beda pendapat, tapi tidak boleh beda pendapatan. Berbeda pendapat tidak apa-apa, diskusi. Tapi kalau sudah menjadi keputusan dari organisasi, ya semuanya harus tunduk patuh. Karena kita di organisasi ini adalah menjadikan organisasi sebagai alat perjuangan untuk ibadah, untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Bukan hanya kepada anak transmigran, tapi seluruh masyarakat di kawasan transmigrasi itu juga harus wajib mendapatkan manfaat dengan keberadaan Patri. Saya rasa demikian beberapa hal penting menurut saya. Selamat bekerja Mas Tri dan pengurus DPD Patri Sulawesi Tenggara. Dan kita mengharapkan Patri, pengurus pusat, itu terus menjadi mitra strategis dari Kementerian Transmigrasi dan menjadi pelopor terhadap pembangunan di kawasan, serta dapat berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi agar dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Proses industrialisasi harus ada di kawasan transmigrasi, program investasi dari hulu ke hilir itu juga harus masuk di kawasan transmigrasi. Cara berpikir yang holistik, yang besar itu tentu akan menjadikan prototipe bahwa di kawasan transmigrasi pertumbuhan ekonomi juga tidak kalah dengan kawasan-kawasan yang lainnya. Menjadikan kawasan ekonomi transmigrasi yang terintegrasi. Kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi ini harus mendapatkan sumbangsih dari Patri untuk menggerakkan sektor ekonomi, sektor sosial agar bisa berkembang dengan baik. Demikian sambutan saya, selamat, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia untuk berkenan tetap berada di tempat karena sesaat lagi kita akan melaksanakan penyerahan cenderamata. Selanjutnya kami undang Ketua DPD Patri Sultra untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia.
Selanjutnya penyerahan cendramata dari Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia kepada Ketua DPD Patri Sultra. Izin Pak, 1, 2, 3. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Menteri Transmigrasi dan Ketua DPD Patri Sultra untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan cendramata dari Ketua Dewan Pengurus DPD Patri Sultra kepada DPP Patri. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami undang Ketua Dewan Pengawas DPD Patri Sultra. Izin Pak. Kepada Ketua Dewan Pengawas DPD Patri Sultra dan DPP Patri, dimohon kesediaannya untuk kembali ke tempat. Selanjutnya sesi foto bersama.